Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Nur Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit kasus yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu seputar kasus wabah virus COVID-19. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan secara resmi bahwasannya di Indonesia ada warga Indonesia yang menjadi korban COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Banyak 2 orang di daerah Jawa Barat. Sejak saat itu di Indonesia sudah mulai makin berkembang lagi kasus-kasusnya, yaitu makin meningkat lagi banyaknya korban-korban atau masyarakat Indonesia yang mulai terjangkit wabah virus tersebut. Tercatat di bulan April tahun 2020 sudah ada 3.842 pasien yang terjangkit wabah virus tersebut. Masyarakat yang dapat sembuh sebanyak 286 orang dan yang meninggal sebesar 327 orang. Dan data tersebut ini setiap harinya mengalami kenaikan terus dan terus. Dan wabah virus tersebut ini sudah tersebar ke seluruh 34 provinsi yang ada di Indonesia. Lalu, kebijakan publik apa yang dilakukan pemerintah untuk menangani wabah virus COVID-19 ini di Indonesia? Kebijakan pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, khususnya Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk mengatasi permasalahan wabah COVID-19 di Indonesia dengan melakukan himbauan sosial berupa social distancing, yang sering dikenal dengan pembatasan sosial atau social distancing. Social distancing ini yaitu mobilitas pengurangan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak antara orang satu dengan orang lain, dan juga mengurangi kerumunan banyak orang di antara orang-orang lain. Jadi seperti itu, pelayanan untuk kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan atau pelayanan publik lainnya itu tetap dipertahankan. Begitu pula juga dengan transportasi publik yang ada di Indonesia seperti kereta api, bus Transjakarta, LRT, MRT, dan lain-lainnya seputaran transportasi publik itu masih tetap beroperasi di Indonesia. Namun, setelah semakin meningkatnya wabah virus COVID-19 ini di Indonesia dan semakin meningkatnya juga korban yang terjangkit wabah virus tersebut ini, akhirnya pemerintah Indonesia mulai dengan gencar-gencarnya untuk mempublikasikan adanya social distancing ini, dengan mengeluarkan kebijakan seperti belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Agar dapat dijalankan secara efektif, dan pelayanan publik pun seperti kantor pelayanan pajak itu sudah mulai melakukan pelayanan kepada masyarakatnya itu secara online, tidak langsung bertatap muka dengan masyarakat yang ada. Namun, setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut ini, masyarakat menganggapnya bahwa kebijakan ini itu hanya kebijakan yang biasa saja, karena tidak adanya sanksi atau aturan yang mengikat jikalau masyarakat tersebut melanggar kebijakan tersebut. Akhirnya, masyarakat banyak sekali yang salah mengartikan tentang kebijakan tersebut, tentang adanya kebijakan untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Masyarakat mengartikan bahwa mereka dapat berlibur gitu loh, menggunakan kesempatan tersebut untuk berlibur ke destinasi tempat wisata yang ada di Indonesia. Dan saat itu juga, setiap harinya wabah virus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan korban yang terjangkit wabah virus tersebut. Lalu, pemerintah mengupayakan mengeluarkan kebijakan yang kedua, yaitu pemerintah mengadakan rapid test atau tes secara cepat. Rapid test ini cakupannya sangat luas dan besar untuk mendeteksi dini masyarakat yang terpapar wabah virus COVID tersebut. Dalam kebijakan ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak kesehatan, rumah sakit BUMN, rumah sakit swasta, rumah sakit TNI atau Polri untuk mengadakan rapid test tersebut ini. Setidaknya ada beberapa lain kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2020, yakni Kepres nomor 11 tahun 2020, PP nomor 21 tahun 2020, dan kebijakan jaringan pengamanan sosial untuk mengatasi dampak COVID-19. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 yang menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pandemi virus Corona 2019 atau COVID-19. Penetapan didasarkan oleh kondisi sosial penyebaran virus corona yang menyebabkan angka kematian yang semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat, sehingga dinyatakannya sebagai status darurat kesehatan masyarakat.
Presiden juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan wabah virus COVID-19. Salah satu inti dari PSBB tersebut seperti yang tercantum dalam pasal 4, yakni peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Kata peliburan dalam peraturan pemerintah ini berbeda secara diametral yang dilakukan masyarakat sekarang ini, yang sebagian melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Presiden Joko Widodo juga mengumumkan 6 program jaringan pengaman sosial sebagai dasar untuk membantu masyarakat ekonomi di lapisan yang bawah. Dalam hal tersebut, pemerintah mengeluarkan program JPS tersebut bagi penerima program Keluarga Harapan, penerima kartu sembako, penerima kartu prakerja, pelanggan PLN yang 450 volt, pencadangan dana sebesar 25 triliun untuk logistik, serta keringanan pembayaran kredit bagi pekerja yang informal. Untuk pelayanan publik sendiri, pemerintah menerbitkan surat edaran nomor 34 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja dari ASN. Berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat, beberapa instansi pemerintah melakukan sistem work from home, sehingga tidak melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ada beberapa pelayanan administrasi seperti pelayanan administrasi di bidang kependudukan, pelayanan administrasi di bidang keimigrasian, atau pelayanan administrasi di bidang perpajakan. Itu semuanya dirubah atau diganti dengan sistem online sekarang ini. Namun, work from home ini tidak berlaku untuk pelayanan di bidang kesehatan, yang mana di bidang kesehatan ini merupakan garda terdepan untuk menangani wabah COVID-19 tersebut ini. Lalu, Provinsi DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sesuai dengan Pergub nomor 33 tahun 2020 demi untuk memutus penyebaran wabah virus COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Pemberlakuan kebijakan tentang PSBB ini yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta dilakukan sampai 2 minggu ke depan atau sampai tanggal 23 April 2020. Aturan PSBB ini sebenarnya sudah lama tertuang dalam peraturan gubernur yang ada. Namun untuk saat ini itu peraturan tersebut sudah menjadi jelas karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila masyarakat itu melanggar peraturan PSBB tersebut. Sanksi yang diberikan pun atau yang diberlakukannya pun tidak main-main. Apabila masyarakat melanggar peraturan yang sudah dibuat atau melanggar PSBB tersebut, akan diberikan sanksi berupa denda sebesar paling banyak itu 100 juta dan hukuman penjara paling lama 1 tahun. Dalam memberlakukan PSBB ini ada beberapa larangan atau kegiatan yang dibatasi dalam melakukannya. Di antaranya yaitu berkerumunan di luar ruangan, yaitu maksimal hanya 5 orang saja, dan kegiatan sekolah atau kegiatan mengajar di universitas itu diliburkan. Yang selanjutnya itu beribadah di rumah. Kapasitas maksimal di kendaraan umum atau kendaraan pribadi itu maksimal 50%. Kegiatan di seluruh fasilitas umum itu ditutup seperti pusat perbelanjaan, tempat hiburan, milik pemerintah maupun milik swasta, tempat-tempat umum, taman, balai kota, atau ruang etc., gedung olahraga, dan museum itu semuanya ditutup. Kan di tempat restoran atau tempat makan, umumnya hanya boleh untuk dibawa pulang. Kegiatan sosial, budaya, dan resepsi pernikahan dan kehitanan itu dilarang. Boleh menikah, tapi langsung di tempat KUA tersebut. Sedangkan beberapa hal yang diperbolehkan dalam beroperasi yaitu sektor kesehatan, sektor pangan, dalam hal ini makanan dan minuman, sektor komunikasi, sektor keuangan, perbankan, termasuk pasar modal, sektor energi yang berfungsi seperti biasa, seperti listrik, gas, dan pompa bersih, kegiatan logistik distribusi barang, sektor industri strategis di kawasan ibu kota, pemasok kebutuhan sehari-hari retail seperti warung, toko kelontong yang menyediakan kebutuhan keluarga, serta layanan ekspedisi barang. Itu masih diperbolehkan dilakukan di Provinsi DKI Jakarta yang notabene sekarang sedang menjalani kegiatan PSBB tersebut. Kenapa pemerintahan di Indonesia kita lebih untuk mau menerapkan kebijakan PSBB untuk menangani wabah COVID ini dibandingkan kebijakan lockdown? Kenapa seperti itu? Kenapa lebih memilih kebijakan PSBB? Mari kita bedah satu persatu. Arti kata lockdown itu sendiri itu adalah kondisi di mana kita tidak boleh sama sekali meninggalkan tempat tinggal kita. Ruang gerak kita itu sangat sekali dibatasi. Bahkan
kalau kita mau keluar rumah pun itu kita harus memiliki surat izin dari petugas yang bersangkutan. Serta beberapa supermarket dan apotik kesehatan pun tetap masih dibuka. Hanya saja dibatasi beberapa orang yang bisa ke tempat tersebut. Tidak semua orang bisa ke tempat tersebut untuk membeli barang-barang kebutuhan yang diperlukan. Syarat untuk negara dilakukan lockdown itu sendiri, apa aja sih syarat-syarat yang harus dibutuhkan untuk pemerintah melockdown wilayahnya? Syarat yang pertama yaitu rakyatnya harus patuh terhadap kebijakan lockdown tersebut. Yang kedua, aparatur itu harus tegas dan keras dalam menuntaskan atau dalam menjalankan kegiatan lockdown tersebut. Yang tiga, kebutuhan pokok itu harus tegas, kebutuhan pokoknya itu harus tersedia. Dan yang keempat, makanan dan minuman itu diberikan secara gratis oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat di kalangan bawah atau masyarakat yang notabene dia seharusnya bekerja setiap harinya untuk mencari nafkah untuk membiayai kehidupannya, namun tidak bisa terkendala dengan kebijakan lockdown tersebut. Dan yang kelima, tidak boleh keluar rumah kecuali dengan alasan-alasan yang urgensi. Kegiatan lockdown tersebut akan menimbulkan chaos ekonomi di suatu negara tersebut. Sudah siapkah masyarakat Indonesia apabila pemerintah menerapkan kebijakan lockdown yang ada ke Indonesia? Apakah sudah siap? Yang nantinya kebutuhan pokok akan semakin langka, dan harga-harga bahan pokok pastinya akan semakin tinggi. Begitu pula juga dengan nilai tukar rupiah yang pastinya akan melonjak sangat tinggi juga. Apakah warga Indonesia sudah siap jika kebijakan lockdown diterapkan di Indonesia? Dan pastinya banyak juga karyawan-karyawan atau buruh-buruh yang nantinya akan di-PHK apabila kebijakan lockdown ini diterapkan, karena ya tidak adanya pemasukan atau transaksi jual beli lagi di suatu perusahaan. Penerapan lockdown itu tidak semudah yang kita bayangkan, dan negara kita pun sepertinya belum siap untuk memberlakukan kebijakan lockdown seperti negara-negara lain seperti negara Cina atau Italia yang sudah melakukan kebijakan lockdown tersebut di negaranya. Mental negara Indonesia dan persiapan persediaan Indonesia masih jauh dari kata siap jika kebijakan lockdown itu diterapkan di Indonesia. Menurut saya, dengan pemerintah menerapkan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini yang dilakukan di Indonesia, menurut saya itu merupakan suatu kebijakan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia saat ini, yang mana kebijakan tersebut pastinya sudah dipertimbangkan secara matang-matang baik buruknya suatu kebijakan tersebut. Apapun jenis kebijakannya yang diterapkan di Indonesia, seharusnya dan sewajarnya kita sebagai masyarakat Indonesia harus mematuhi kebijakan yang telah dibuat tersebut. Mendukung penuh dan mulai sadar untuk mentaati semua anjuran yang diberlakukan atau yang diberikan pemerintah untuk mengatasi wabah COVID-19 tersebut. Tindakan yang kita lakukan sekarang akan menolong jutaan manusia di luar sana dan akan memutus rantai penyebaran virus tersebut. Keep calm and stay safe. Pray for Indonesia. Sekian pemaparan yang saya berikan untuk mengisi tugas pendidikan kewarganegaraan tentang masalah COVID-19 yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan, dan saya berdoa agar wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini bisa cepat selesai, agar Indonesia dan masyarakat Indonesia yang lain bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala lagi, dan bisa untuk keluar rumah melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang lain. Pray for Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intanmu terkenal, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang